Halo. Saya datang untuk menghapus catatan suami saya. Apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Setelah dihapus, hubungan pernikahan kalian akan otomatis putus. Saya yakin, Jian Hua. Di kehidupan sebelumnya, suami saya gugur dalam tugas. Setelah menitipkan anak kepada saudara kembarnya, saya bunuh diri di makamnya. Jian Hua. Aku datang menemanimu. Di tubuh kakak tertua, ditemukan tanda lahir yang hanya dimiliki suamiku. Saat itulah aku baru tahu. Lin Jian Hua pura-pura mati, hanya untuk menikahi kakak ipar. Dan memiliki anak dengan kakak ipar. Catatan Lin Jian Hua sudah dihapus. Ini uang santunan suami Anda. Semoga Anda tabah. Lin Jian Hua. Di kehidupan sebelumnya kau pura-pura mati menipuku, menyebabkan anakku mati. Di kehidupan ini, untuk apa aku hidup membujang untukmu? Jian Hua, kau benar-benar ingin menyembunyikan ini dari Kingi. Menggantikan kakakmu, menikahi kakak ipar. Tidak takutkah kau? Istrimu akan menikah lagi setelah tahu kebenaran? Ibu, kakak ipar sudah menunggu kakak tertua bertahun-tahun. Jika tahu kabar kematian kakak tertua, pasti tidak akan kuat. Aku hanya menggantikan identitas kakak tertua, memberinya seorang anak. Dengan anak ini, dia akan bisa bertahan. Sedangkan Kingi, dia sangat setia padaku, lagi pula kita punya anak. Seharusnya dia tidak akan menikah lagi. Nanti perlahan-lahan akan kujelaskan padanya. Lin Jian Hua. Karena kau ingin menjadi kakak tertua, menikahi kakak ipar, aku akan mengabulkanmu. Qingyi, sejak kapan kau kembali? Kau tadi dengar apa saja? Ibyu. Yang. Untung aku terlahir kembali, semuanya masih bisa diubah. Aya. Wajar jika anak Kessel tidak mengenali orang. Yang, dia ini bukan ayahmu. Dia adalah pamanmu. Ini jelas ayahku. Jianjun, kau baru kembali dari medan perang. Sepertinya belum bertemu adik ipar, akan ku perkenalkan. Ini adalah istri Jian Hua. Adik ipar. Yang. Dia memang bukan ayah, dia adalah pamanmu. Kak, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini permen pernikahan aku dan kakak iparmu. Sebelum pergi, aku janji akan mengadakan ulang pernikahan untuk Yao Yao. Sekarang aku sudah kembali, pernikahannya akan diadakan. 7 hari lagi. Saudari Song Qingyi, kalau kamu mau kasih aku kesempatan, aku sanggup tambah satu TV warna besar. Aku bisa kasih mesin jahit lagi, mesin jahit. Mana bisa dibandingin sama TV warna besar? TV apa itu? Siapa yang nggak punya? Aku duluan yang datang. Halo. Dia sudah punya pacar, tolong mulai sekarang. Jangan ganggu dia lagi. Sosoria aku. Cuma kasih bunga mau meja aku? Yang lain pada kasih. TV warna besar plus radio. Saudari Song Qingyi, sejak pertama kali lihat kamu di tim kesenian, aku langsung suka, walau keluargaku nggak kaya. Tapi aku janji, nanti aku bakal cuma mencintaimu. Pasti bakal jaga dan rawat kamu sepenuh hati, berusaha. Kasih hidup terbaik. Aku nggak peduli hal luar, cuma mau ketulusan hati. Kecuali kamu janji bakal cinta aku selamanya. Qingyi, aku janji, seumur hidupku. Hidup berikutnya, sampai kapanpun. Aku cuma bakal suka kamu. Nggak bakal biarin kamu nangis atau disakiti. Kalau gitu, semoga kakak dan kakak ipar pernikahannya bahagia dan langgeng. Lin Jian Hua, kamu nggak mau keluarga ini, nggak akui anak. Kalau begitu, aku juga nggak mau kamu. Bibi Zhang, ini Qingyi. Qingyi, Ada perlu APA sama Bibi? Bibi, suamiku sudah meninggal, aku mau minta tolong. Cariin aku orang untuk nikah lagi. Kamu mau nikah lagi?
walau aku sudah mantap mau pergi. Tapi sekarang belum waktunya. Bukan, Kak. Kamu salah dengar. Sudah aku tahu. Harrison Song Chingy pedaku baju di dalam. Pasti nggak bakal nikah lagi, adik ipar. Aku tahu kematian Jianhua sulit kamu terima. Tapi tenang, kalau kamu nggak keberatan. Aku bisa nikah 2. Bantu Jianhua merawatmu dan anak. Tak perlu repot-repot, Kak. Aku hanya lelah belakangan ini. Aku dan Yang duluan pergi. Sejak kabar kematianku tersebar, Qingyi terus-terusan ingin mati. Kapan dia bisa tenang begini? Sudahlah. Setelah Yao Yao hamil, aku akan beritahu Qingyi yang sebenarnya. Kembali ke sisi Qingyi. Ibu, ini semua barang ayah. Bukankah dulu ibu paling suka? Kemana ibu pergi, Yang ikut. Yang ingin selalu bersama ibu. Yang anak baik. Tidurlah. Sudah begini keadaannya. Menyimpan barang-barang ini pun tak ada artinya. Qingyi, ini yang kubeli untukmu dengan uang hasil tugas kali ini. Tanganmu kenapa? Tidak apa, hanya tugas kali ini agak berbahaya. Tapi dengan bonus ini kubelikan ini untukmu. Lihat. Saka. Sangat suka. Hari ini, mari kita ucapkan selamat tinggal pada kenangan indah masa lalu. Dulu kau tak peduli bahaya hanya untuk memberikanku cincin. Sekarang berubah seenaknya. Adik ipar. Apa yang kau lakukan? Kau mau membuang cincinku dan cincin adik? Cincin ini. Dulu dia sangat menyayanginya. Sampai tak tega memakainya, sekarang malah mau dibuang. Adik ipar, aku tahu kau sedih, tapi barang-barang ini bisa jadi kenangan, dan ini juga. Barang berharga bisa jadi warisan Jianhua. Untuk kalian berdua. Aku yang akan urus barang peninggalan Jianhua. Tak perlu repot kakak dan kakak ipar. Bagaimana kalau begini, beberapa hari lagi aku dan istrimu menikah. Bisakah kau pinjamkan cincin emas ini untuk istrimu? Lagi pula kau juga mau bergabung untuk adikku, tak pantas pakai perhiasan emas kan? Kalau kau sangat ingin, ambil sendiri. Ha! Apa maksudmu, King? Adik ipar, aku tahu. Kau sangat sedih atas kematian Jianhua, tapi bagaimanapun. Yao Yao juga kakak iparmu. Kamu juga harus menghormatinya sedikit, meskipun kamu sudah tidak punya suami. Tapi kamu masih menantu keluarga Lin. Jangan lupa aturan. Jianjun, Tengenmu. Kamu sampai terluka tangannya hanya untuk mengambil cincinku. Aku tidak apa. Ayo kita kembali ke kamar dulu untuk istirahat. Saat hari pernikahan tiba, aku akan pergi untuk selamanya, seumur hidup. Tidak perlu lagi bertemu dengan dua orang ini. Bagaimana bisa? Biasanya Qingyi paling menghargai foto dan barang-barang kita. Kenapa dibakar? Bibi, suamiku sudah meninggal. Aku ingin minta tolong Bibi cari orang untuk aku nikahi lagi. Mungkin. Dia tahu sesuatu. Adik ipar, apa maksudmu tadi malam? Aku dan Jianjun hanya meminjam cincin emasmu untuk menjaga gengsi. Bukannya tidak dikembalikan, kenapa harus dibuang ke api? Sampai-sampai kakakmu terluka. Itu cincin emas pemberian Jianhua. Sekarang Jianhua sudah tiada. Aku tidak ingin melihatnya dan sedih, jadi kubakar saja. Ikut pergi bersama Jianhua. Kenapa? Kalian baru saja menikah, pasangan pengantin baru.
Menggunakan cincin seorang janda yang baru saja kehilangan suami. Tidak takut sial? Adik ipar, kamu. Aku tidak peduli, yang penting kamu tidak boleh menyakiti Jianjun. Kakak ipar, lepaskan. Song Qingyi, sekarang aku akan membawamu untuk minta maaf padanya. Kenapa aku yang minta maaf? Kalau minta maaf juga dia yang harus minta maaf padaku. Kamu. Hari ini, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kamu harus minta maaf padanya. Kamu berani menghindar? Sebagai kakak iparmu, hari ini, aku akan memberitahumu apa itu tata krama. Ah, Adik ipar. Yao Yao, kenapa kalian bertengkar? Kamu tidak terluka kan, Yao Yao? Sakit tidak? Jianhua berdarah. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tolong letakkan kipas angin ini di saat ini ya. TV, tolong taruh di ruangan itu, terima kasih. Aku pernah janji padamu akan memberikan peralatan elektronik baru. Aku sudah menepatinya. Nanti, aku akan memasang. Kulkas dan AC semuanya. Baik, kamu sangat baik padaku. Chengyi, Nanti aku harus lebih banyak mengerjakan tugas, uangnya semua untukmu. Dan juga menambah kulkas, AC, TV di rumah. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Asiak. Aduh sudah, anak ada di sini. Tidak tahu malu. Qingyi, aku sangat menyukaimu. aku pasti akan memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Tidak akan mengecewakanmu. Ling Jianhua, kamu melanggar janji lagi. Ling Jianhua, dulu saat mendengar kabar kematianmu, betapa sedihnya aku. Sekarang betapa kecewanya aku. Kalau kamu mau menikahi wanita lain, maka pernikahan kita batal. Mulai sekarang jembatan kembali ke jembatan. Jalan kembali ke jalan. Ada orang tidak? Tolong. Ada orang tidak? Jianjun. Kebakaran. Jianjun. Kamu tidak terluka kan? Kotak perhiasan masih di dalam. Kotak perhiasan. Hati-hati. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak, sama-sama. Ini salahku, aku yang tidak baik, tidak seharusnya membeli peralatan elektronik. Aku juga tidak menyangka kabelnya tiba-tiba rusak. Tapi, adik ipar, kebakaran, kenapa kamu tidak lari? Kamu sebagai orang dewasa bisa lari cepat. Tapi yang masih anak-anak, bagaimana kalau? Bagaimana kamu menjaga anak saat terjadi masalah malah bersembunyi di dalam rumah? Jianjun, aku sangat takut. Untung apinya sudah padam. Bagaimana kalau kamu mati? Aku juga tidak mau hidup. Luka sebelumnya belum sembuh, sekarang terluka lagi, bagaimana kalau? Aku temani kamu ke rumah sakit. Cuma luka kecil. Masih perlu Jianjun temani ke rumah sakit, berlebihan tidak. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi aku bisa membawa Yang pergi. Tidak usah repot-repot kakak. Bibi, aku Dengge Jianhua. Saat hidup berjasa besar, pasti uang santunannya banyak kan? Aku mana tahu, ini Samuel Qingyi yang mengembal. Nanti dia dan anaknya hidup tergantung uang itu. Qingyi, kasihan sekali. Muda sudah jadi janda. Bibi, tidak usah dibicarakan lagi. Aku pulang ya. Song Qingyi bawa banyak uang santunan. Masih mau merayu suamiku? Tidak boleh, aku harus membuatnya menyerahkan uang itu.
Tidak boleh biarkan dia makan minum gratis di rumah ini. Tante, adik ipar dapat uang santunan. Itu uang hasil jerih payah Jianhua. Kebetulan mas kawinku kurang sedikit. Bisa tidak adik ipar membantuku? Setelah acara pernikahanku selesai, akan ku kembalikan. Aduh, tante lihat aku dari kecil, tidak percaya padaku? Baiklah, lagi pula nanti juga jadi satu keluarga. Berhenti. Keluarkan uang santunan Jianhua itu. Biarkan kakak iparmu pakai untuk pernikahan, setelah dia menikah masuk ke sini. Akan dikembalikan padamu. Tidak boleh, Ibu. Uang itu adalah uang Jianhua. Untuk kami berdua, ibu dan anak. Nanti untuk sekolah Yao yang juga butuh. Mas kawinku sebelumnya kan sudah kuberikan padamu? Kita satu keluarga, bukan pinjam tidak dikembalikan. Perlu pelet seperti ITU? Itu uang hasil jerih payah anakku. Aku yang ambil sendiri. Ibu. Ibu mengambil uang santunan anak, ada apa salahnya? Cepat serahkan. Serahkan, serahkan. Jangan seperti ini. Yao Yao. Jianjun, kekiku, kekiku. Song Qingyi, kenapa kau dorong Yao Yao? Yao Yao kan kakak iparmu. Aku tidak mendorongnya. Kau masih berani membantah? Kakiku sakit sekali. Ke rumah sakit. Dulu, kau juga begitu melindungiku. Qingyi. Hei Tai, hei Tai. Kau terluka. Yang penting kau baik-baik saja. Lin Jianhua, jika kenangan indah di masa lalu menjadi pisau yang menusukku, maka pergi adalah pilihan terbaikku. Jianjun, kakiku tidak akan patah, kan? Sampai sekarang tidak bisa digerakkan, aku takut. Tidak apa-apa Yao Yao, dokter bilang kau perlu istirahat. Kakimu pasti akan baik-baik saja, jangan takut. Qingyi, besok kan pernikahan. Kakak dan kakak iparmu meminjam uang sedikit saja kenapa tidak mau? Ini bagus, semuanya berantakan sampai ke rumah sakit, benar-benar tidak menyenangkan. Yao Yao kondisi tubuhnya tidak baik. Seharusnya tidak berharga dengan hal ini. Uang santunan Jianhua, kamu harus menyerahkannya begitu pulang. Mulai sekarang, uang rumah tangga akan dikelola oleh kakak iparmu. Suamiku pura-pura mati, menjadi suami orang lain, dan harus berdiri di samping wanita lain, menyalahkan kesalahanku. Qingyi, can you hand your problem maaf kata Yao Yao. Akui kesalahan dan minta maaf, maka masalah ini selesai. Yao Yao juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kita semua akan tinggal di bawah satu atap yang sama. Jangan sampai berantakan dan menjadi bahan ketawaan tetangga. Aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang. Adik ipar, saat itu banyak orang yang melihat. Jelas-jelas kamu yang mendorong Yao Yao. Kenapa kamu masih tidak mau mengaku? Aku tidak melakukan hal itu. Kenapa aku harus mengaku? Kakak, kamu dulu tidak seperti ini. Kapan kamu berubah menjadi wanita yang berhati jahat seperti ini? Ikut aku. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Baik, kalau kamu tidak mau menyesal, maka kamu akan berlutut di aula leluhur. Terus berlutut sampai kamu menyadari kesalahanmu. Lin Jianhua. Apakah kamu melakukan ini untuk wasiat kakakmu? Atau untuk kepentingan pribadimu sendiri? Besok adalah hari pernikahanmu. Dan juga hari aku pergi. Lin Jianhua. Kuharap kamu tidak akan pernah menyesal. Adik ipar, cepat bangun dan masak. Kamu masih harus memasak 10 meja hidangan. Dulu saat aku menikah dengan Lin Jianhua, dia bilang mertua sudah tua, tidak suka keributan. Jadi tidak diadakan pesta besar. Sekarang ternyata bukan karena mertua tidak suka keributan, tapi karena di hati mereka, orang yang mereka inginkan bukan aku. Ini adalah perhiasan yang kubuat untuk Yao Yao. Sekalian kubuatkan untukmu. Ini. Beberapa hari ini, kamu benar-benar bekerja keras. Aku tahu di rumah. Tanpa pria sulit untuk bertahan. Tapi tenang saja. Setelah masalah ini selesai, aku akan berdiskusi dengan Yao Yao. Untuk mengurus dua keluarga. Jianjun, waktunya sudah hampir tiba. Saatnya menjemput pengantin. Jateng. Jijik, benar-benar jijik. Dia seharusnya adalah suamiku. Bagaimana bisa dia berkata seperti memberi sedekah? Untungnya waktuku sudah tiba. Aku harus pergi. Qingyi, pergi.
Kenapa aku merasa sangat gelisah? Apakah karena akan menikahi Yao Yao? Terlalu bersemangat? Yao Yao memang orang yang kusukai sejak kecil. Sedikit gugup itu wajar. Iriao sangat pengertian. Seharusnya dia setuju aku menikahi 2 orang. Aku juga tidak mengecewakan King Yi. Lin Jianhua, kalau kamu sangat ingin menjadi suami orang lain, maka jadilah suami selamanya di kantor. Suamiku mulai sekarang adalah orang yang benar-benar mati. Kamu baik-baik saja. Selamat, selamat. Mari makan permen. Wah, keluarga kalian dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Katanya King Yi akan menikah lagi dan membawa anaknya. APA, Kak Wang, bagaimana mungkin King Yi menikah lagi? Dia pergi kemana? Ini, Jianjun, kenapa kamu terburu-buru? Hari ini adalah hari pernikahan kita, aku juga tidak tahu. Baru saja kalian pergi, aku melihat. King Yi membawa anaknya naik mobil. Sampai sekarang belum kembali, makanan pesta pernikahan pun belum siap. Tidak mungkin. King Yi sangat mencintaiku. Bahkan setelah mendengar kabar kematianku, dia beberapa kali ingin bunuh diri. Bagaimana mungkin dia menikah lagi? Pasti adik ipar, baru saja kehilangan suami, hatinya sedih. Jadi tidak tahan melihat hari bahagia seperti ini, pulang ke rumah orang tua dulu. Ya, pasti pulang ke rumah orang tua. Ayah, ibu. Ibu, King Yi benar-benar kembali. Sudah lama tidak pulang. kalian. Jing Yi, Jian Hua Rank. Sudah menjadi komandan, sibuk setiap hari, bagaimana kamu bisa menyuruhnya mengantarmu pulang? Ayah, Ayah, ibu, ya, mengantar King Yi pulang. Waktu sebentar ini tidak masalah. Lagi pula King Yi sudah hamil. Benarkah? Benarkah? Bagus sekali. Jing Yi, tunggu aku. Asalkan Yao setuju, aku menikahi 2 orang. Aku akan menjemputmu kembali dan memberitahukan identitasku. King Yi, calon pasangan ini adalah yang terbaik yang pernah kutemui selama menjadi mak comblang. Tidak hanya tampan, kondisinya juga sangat baik. Kamu kali ini benar-benar dapat harta karun. identitas dan penampilan tidak penting. Asalkan dia bisa baik kepada Yang, aku akan menikah. Dia sangat gugup. Edatong. NK lahat la putri saya, kulitnya putih dan lembut. Cocok denganmu, tampan itu tidak ada gunanya. NK lahat la kepenakan saya, pantatnya besar, nanti mudah melahirkan. Maaf, saya sudah ada calon. Duduk, saya pergi dulu kalian ngobrol. Halo, kamu mungkin belum tahu situasi saya. Saya akan perkenalkan diri dulu. Adik kecil lapar ya? Halo teman, tolong beri saya kue kacang merah. Anak kecil cepat lapar. Sebentar, Terima kasih paman, saya suka kue kacang merah. Tak kau cukup perhatian, terima kasih. Sama-sama, situasimu sudah saya tahu. Suamimu sudah meninggal, kamu membesarkan anak 5 tahun sendirian. Ada konflik dengan keluarga mertua. Kamu, bagaimana bisa tahu? Karena aku selalu memperhatikanmu. Dia sudah ceritakan semua situasimu padaku. Seharusnya aku tidak menyangka. Kalau begitu aku juga akan jelaskan kondisiku. Aku akan perkenalkan diri secara resmi, namaku Kian. Punya mobil dan rumah, sehat jasmani rohani, mampu menafkahimu dan anakmu. Nanti uangku akan kuserahkan padamu. Yang terpenting aku anak tunggal. Tidak ada masalah dengan saudara ipar atau mertua, kalau kamu mau. Kita bisa menikah sekarang. Aku hanya ingin hidup tenang dengan seseorang. Kondisi kita terlalu berbeda, maaf. Lebih baik kita lupakan, ayo yang kita pergi. Ibu, paman baik loh. Anak kecil ngomong sembarangan, jangan dipikir, ayo kita pergi. Kamu tidak ingat aku? Kingi. Kamu, si gendut kecil Kian? Tak disangka kita tidak bertemu bertahun-tahun. Bertemu lagi di acara kencan buta, aku lajang tua. Kamu perawan tua, bagaimana kalau kita hidup bersama saja? Benarkan Yang? Ayo ikut paman pulang. Tunggu dulu. Wah, Yang ikut paman pulang. Yang lihat. Apa yang paman siapkan untukmu? wah banyak makanan enak. Ini, Yang sudah masuk. Kamu juga masuk dong. Aku tidak masuklah, ayo yang cepat pergi. Kita harus pulang makan. Ya, sudah jam segini, anak belum makan kan? Seperti kata pepatah, manusia adalah besi, nasi adalah baja. Anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan, jangan sampai kelaparan. Di dapur ada makanan yang baru saja siap, mau tinggal makan? Baiklah, terima kasih.
Pohon besi akhirnya berbunga, hari ini aku akan menunjukkan kemampuanku. Bantu boss untuk mempertahankan jodoh ini. Hari ini terima kasih banyak. Yang cepat bilang terima kasih ke paman. Terima kasih Paman Ki. Sama-sama, lain kali sering-sering makan di rumah pamannya. Kalau begitu kita pergi. Ini, aku sudah memikirkannya dengan serius. Apa yang aku katakan di restoran pagi tadi, semuanya adalah isi hatiku. Jika Yang membutuhkan seorang ayah, aku rasa aku adalah kandidat yang paling cocok. Sebenarnya suamiku tidak mati. Apa? Dia menikahi orang lain hari ini untuk memenuhi wasiat kakaknya. Dan dia juga memberitahuku akan mengurus 2 keluarga. Lin Jianhua benar-benar bukan laki-laki. Apakah dia tidak merasa bersalah melakukan ini padamu? Lalu apa rencanamu selanjutnya? Jika dia ingin menggantikan identitas kakaknya, maka aku akan memenuhinya. Halo, saya ingin menghapus data suami saya. Data Lin Jianhua sudah dihapus. Ini uang santunan untuk suami Anda. Semoga Anda tabah. Aku sudah menghapus identitasnya. Uang santunan dari tentara juga sudah aku terima. Dan suamiku sudah benar-benar meninggal dalam tugas itu. Jika dia ingin memberikan identitasnya, pasti akan mendapat hukuman yang berat. Kinyi, apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu. Tapi aku berharap kamu juga memberiku kesempatan untuk bisa berada di sisimu. Ini bukan alasan untuk menolakku. Jika dia tidak ada, justru aku khawatir kamu tidak bisa melupakannya. Lagi pula aku ini orang hidup. Bagaimana bisa bersaing dengan kenangan indah yang sudah meninggal? Tapi dia tidak mati. Justru aku akan berterima kasih padanya. Terima kasih telah membawamu ke sisiku. Aku tahu kamu belum siap untuk memulai hubungan baru. Tapi aku akan memberi waktu. Jika kamu ingin membawa Yang pulang ke rumah orang tua. Jika Lin Jianhua menyadari kamu tidak ada, mungkin dia akan mencari kalian di rumah orang tua. Nanti kalau Yang dibawa pergi. Jadi sementara tinggal di sini sama aku, ya? Baik, kita lakukan sesuai katamu. Cepat. Aku akan bereskan kamar. Silakan makan minum sepuasnya. Ini pamanmu. Paman, Iya, tante. Kenapa? Waktu acara pernikahan, kan sudah disepakati. Pas pernikahan selesai, uangnya langsung diberikan padaku. Jangan bercanda, Yao Yao. Bukannya kau ambil uang santunan Kinyi? Uangnya mana? Aku tidak tahu. Song Kinyi sama sekali tidak memberiku uang. Waktu itu kan kusuruh ke rumah sakit untuk ambil uang. Uangnya mana? Uang santunannya mana? Kok malah koran? adik ipar. Ada apa, kakak? Pesta pernikahan besok butuh banyak biaya. Kau berikan dulu uang santunan Jianhua padaku. Sudah disiapkan untuk kakak. Silakan pakai saja. Kalian sudah keterlaluan. Jangan salahkan aku kalau tidak kasih muka. Jangan terlalu sedih, adik meski sudah tiada. Tapi masih ada kakak. Kalau ada apa-apa nanti bisa cari kakak. Mengerti, kakak. Apa maksud kalian? Aku sudah repot-repot ajak teman-teman. Sibuk sepanjang pagi, masa mau gratisan? Dia tidak bermaksud begitu, aku punya uang di rumah. Aku akan ambil sekarang. Ah, tidak punya uang buat apa nikah? Yao yang pengertian. Pasti setuju aku menikahi 2 keluarga. Tapi kejadian hari ini benar-benar tiba-tiba. Samuel salah Song Qingyi ITU. Dia pasti iri karena hidupku lebih baik darinya, seorang janda. Jadi sengaja menyusahkanku, Jianjun. Bagaimana kalau kita usir dia saja? Daripada dia di sini cuma makan minum gratis. Jangan marah dulu. Yao sekarang kok berubah, tidak seperti dulu. Sekarang jadi tidak masak akal. Kalau Qingyi pasti akan mengerti aku. Qingyi, Aku gagal naik pangkat jadi komandan, aku merasa mengecewakanmu. Tidak apa-apa, yang penting kau pulang dengan selamat. Lebih baik dari jadi komandan apapun. Jangan sedih lagi. Jianjun. Hari ini malam pengantin kita, mau tidak? tidak bisa. Jianjun, kita sudah bertunangan selama bertahun-tahun. Akhirnya menunggu hari ini. Apa kamu tidak ingin punya anak denganku? Aku berjanji pada kakak untuk menjaga Yao. Asalkan dia hamil dan melahirkan, semuanya akan kembali normal.
Halo, Ibu, Paman dan Bibi, ini Lin Jianjun. Ada APA? Kemarin Kingi pulang dengan marah. Aku hanya ingin tahu kapan dia akan kembali. Hari ini adalah acara balik pengantin kakak iparnya, aku ingin mengundang kalian. Kingi baik-baik saja di rumah. Ngapain kembali untuk menerima perlakuan buruk dari kalian? Kingi pasti masih marah, tunggu sampai waktunya tepat. Aku akan menjemputnya sendiri di rumah Song, sekarang lebih baik pulang dulu. Siapkan acara balik pengantin. Kalau bukan karena Kingi menelepon lebih dulu. Dan member who kami semi yang terjadi. Kami tidak akan tahu sampai sekarang. Lin Jianhua si jahat ini berani mengambil identitas kakaknya untuk menikahi pengantin baru. Masih berani menelepon kami? Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku akan pergi ke rumah Lin sekarang. Untuk membela Kingi. Kalian berdua bahagia, itu sudah cukup. Untuk adikmu di alam baka. Kasihan Kingi. Masih muda sudah menjadi janda, Jianjun. Bagaimana kalau aku kenalkan Kingi dengan seseorang? Masih muda dan tampan. Tidak boleh. Maksudku, dia baru kehilangan suami. Sedih, tunggu sampai dia lebih tenang. Baiklah, aku punya beberapa pemuda. Menunggu Kingi. Aku harus cepat membantu Yao hamil. Agar Kingi cepat kembali. Jangan-jangan Kingi tidak mungkin. Kingi handy mensen teku, tidak akan mungkin aku. Sudah, jangan duduk-duduk, cepat makan. Mertua, kenapa kalian datang? Jangan panggil aku mertua saat menikahi putriku. Kamu berjanji padaku akan memperlakukannya dengan baik. Tapi malah memaksanya pulang ke rumah orang tua. Ada mertua seperti kalian? Mertua, mungkin ada kesalahpahaman. Keluarga Song seumur hidup tidak pernah menuduh orang sembarangan. Putriku baru kehilangan suami. Keluarga Lin malah mengambil mas kawinnya. Bahkan cincin ini adalah hadiah menantuku untuk Kingi. Kamu sebagai kakaknya, tidak melindungi Kingi saja sudah tidak bisa. Malah membuat Kingi dan anaknya sering dirawat di rumah sakit. Kamu masih manusia? Aku kira selera kalian berdua sama. Ternyata cincin pernikahan juga direbut dari Kingi. Dulu saat Jianhua masih hidup, dia melindungi Kingi seperti mata hatinya. Tapi baru saja meninggal, keluarga Lin sudah berbuat seperti ini. Aku heran kenapa Kingi tiba-tiba dirawat. Awalnya kukira dia terlalu sedih dan ingin mati. Ternyata ini ulah keluarga Lin. Mari kita bicara baik-baik. Lin Jianhua dulu dipesukkan. Sudah menghapus identitas kakaknya, bahkan dokumen identitas. Dikeberkan Kingi di Petty Mati. Hari ini adalah kesempatan baik, di depan semua orang. Bebaskan Kingi dari keluarga Lin, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dulu putriku, menikah dengan Lin Jianhua yang miskin. Menderita begitu banyak di keluarga kalian. Kami tidak pernah protes. Sekarang Lin Jianhua sudah meninggal. Putriku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Tidak boleh. Kamu sudah mengecewakan Kingi. Mau mengecewakan Yao juga? Kamu tidak malu dengan wajah ibumu yang sudah tua? Ibu, Kingi adalah istriku. Aku tidak bisa melihatnya menikah dengan orang lain. Kamu bukan suami Kingi. Berdasarkan apa menghalanginya hidup lebih baik? Lin Jianjun, sadarilah posisimu. Bahkan jika besok Kingi menikah dengan orang lain, kamu tidak berhak ikut campur. Tidak, jangan biarkan Kingi menikah dengan orang lain. Ibu, aku Lin Jianhua. Kingi adalah istriku. Aku belum mati. Jianjun, kamu bilang apa? Semuanya, aku Lin Jianhua. Yang meninggal adalah kakakku, Lin Jianjun, bukan aku. Kenapa semua orang ingin merebut Kingi? Kamu Lin Jianhua. Lalu kenapa kamu menikahiku? Aku menikahimu karena wasiat kakakku. Agar kamu hidup baik, aku tidak ingin kamu bunuh diri. Jadi mengambil langkah ini, aku ingin melindungimu, mengerti? Dasar anak durhaka. Aduh. Lin Jianhua, kalau saja aku tahu akan ada hari seperti ini. Dulu aku tidak akan pernah setuju Kingi menikah denganmu. Ayah, ibu. Ibumu dan istrimu sudah seperti ini, kamu masih mau pergi kemana? Tidak menyangka, Jianhua bisa melakukan hal seperti ini. Kalau Kingi tahu, pasti dia akan sangat sedih. Menurutku, keluarga Lin ini memang bukan orang baik. Sudah memperlakukan Kingi seperti ini, masih berani mengadakan pesta. HMBH. Ayo kita pergi. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Aku hanya ingin melindungi Kingi dan Yao Yao. Kenapa bisa menjadi seperti sekarang ini? Pantasan begitu bertemu Song Kingi. Reaksinya langsung besar. Apa yang kamu dengar tadi? Pantasan Lin Yao yang begitu bertemu. Langsung memanggilnya ayah. Dan memanggilnya dengan begitu alami. Ayah. Pantasan di hari pernikahan kita. Dia melihat Song Kingi menikah lagi. Menanjis baju Sadie. Kakak Wang, Kingi kenapa bisa menikah lagi? Kemana dia pergi? Ternyata orang yang kusayang sudah lama meninggal. Suamiku.
Ternyata adalah adiknya. Yao, ini salahku padamu. Apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Asalkan kamu bisa hidup dengan baik. Apapun yang aku minta, kamu akan setuju. Asalkan jangan meminta aku bercerai dengan Kingi. Sekarang aku sudah menikah dengan Lin Jianhua. Kehilangan kehormatan, lebih baik punya anak. Agar nanti bisa bertahan di keluarga Lin, punya sandaran, aku mau. Kamu punya anak denganku. Sekarang tidak bisa, kalau kamu hamil sekarang. Jing Itahu pasti can say. Aku tidak bisa kehilangan Kingi. Masih memikirkan Kingi, tidak malu lagi ya? Dulu kamu bersikeras mengganti identitas untuk menikahi Yao Yao. Sekarang kebenaran sudah terungkap, kehilangan Kingi. Kenapa harus menyakiti hati Yao Yao juga? Ibu, Kingi sangat menyayangiku. Pasti tidak akan meninggalkanku di saat seperti ini. Seumur hidupku hanya mau Kingi, dan hanya akan menikahinya. Aku menikahi Yao Yao. Hanya untuk memenuhi wasted kakak Sulam. Kamu mendengarkan kata kakakmu, melindungiku, kakakmu menyuruhmu menikahiku. Dia menyuruhmu tidur denganku? Sekarang kamu sudah menghancurkan kehormatanku. Kecilnya hanya mencintai Song Qingyi seumur hidup. Kamu mau aku bagaimana? Yao Yao. Kalau kamu berani ketemu Song Qingyi lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Kamu lupa wasiat kakakmu. Cepat halangi Yao Yao. Baik, aku janji tidak akan carry Kingi lagi. Turunkan pisau itu dulu. Sudah selesai. Kalian sudah selesai, tapi aku masih ada urusan. Komisaris politik, kenapa Anda datang? Setelah penyelidikan, Lin Jianhua memakai nama palsu kakaknya Lin Jianjun. Atasannya memberikan hukuman, mencabut status militer Lin Jianhua. Dan setelah istimewa, pernikahan militermu dengan Song Qingyi juga dibatalkan. Kedepannya jalani hidupmu dengan baik. Lalu untuk apa aku bersusah payah? Membuat Lin Jianhua menahanku di sini? Status dan posisinya hilang semua. Tabungannya habis untuk pesta pernikahan. Lebih baik aku menikah dengan orang lain. Aku akan cari Kingi untuk menikah lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Lin Jianhua, kamu berhenti. Ibyo. Kingi keluargaku, semua karena kamu. Kabur dari rumah sampai sekarang belum kembali, masih berani mencarinya? Aku pukul kamu. Qingyi, APA? maaf, aku salah orang. Qingyi sebenarnya di mana? Kawan Song Qingyi, menikahlah denganku. Aku janji setelah menikah akan mencintaimu seperti semula, bekerja keras untuk menghidupi keluarga, memberikan yang terbaik untukmu. Kamu suruh ke timur, aku tidak akan ke barat. Baik. Jika saat itu aku bisa lebih berani, apakah kamu tidak akan mengalami banyak luka seperti ini? Untung sekarang belum terlambat, aku pasti akan melindungimu. Kingi. Pasti bisa pulih seperti semula. Kakak Kian, kamu tidak perlu melakukan ini khusus untukku. Apa yang sudah kamu lakukan untukku sudah lebih dari cukup. Kalau begitu kita makan sesuai bentuknya, malam ini makan kaki babi ya. Yang ayo, kita masak bersama. Yang cepat, ajak ibu duduk. Ibyo. Cicip dulu. Yang aku buat. Ini aku dan Yang. Aku buatkan untukmu, tapi aku nggak tahu enak atau enggak. Enak. Ayah, kita hebat banget. Yang, aku belum. Gak salah panggil, ini ayah. Kak Kian, aku udah mikir. Ayo kita nikah. Aku akhirnya nunggu hari ini. Hor. Ini, aku tahu kamu mau ya hari ini. Buat Yang punya ayah. Tapi gak apa-apa, aku gak jago ngomong manis. Tapi aku bakal buktiin dengan perbuatan. Pilihanmu gak salah. Iya, oke. Jianhua, rumah ini nggak ada hidupnya. Lihat, sekarang lebih bagus kan? Qingyi,
Lin Jianhua, sekarang kayak gini. Bukannya ini salahmu sendiri? Sekarang sok-sokan apa? Pergi. Karena kamu, Qingyi pergi. Qingyi. Qingyi, kamu di mana? Aku kangen banget. Yang suka ini enggak? Saka. Tapi ayah Ki, hari ini udah beliin banyak banget. Yang ini nggak usah. Kakian, kamu nggak usah beliin banyak-banyak. Udah lebih dari cukup. Ini, uang yang aku hasilkan. Cukup buat beli mall ini, kamu nggak usah sungkan. Lagi pula uangku nanti juga buat kamu. Kita berdua nggak usah pisah. Kakian, sekarang kamu bos besar. Pakai ini lebih cocok. Ini yang kamu kasih ke aku. Bungkus semua ini. Dasi ini, istri Anda udah bayar. Radio 100 yuan. Oke. Ayo kita pergi. Pergi. Boss, ambil sebungkus rokok. Qingyi. Kakian, hari ini ada acara spesial apa? Misterius banget. 3, 2, 1. Ada. Saat aku tahu kamu akan menikah lagi, aku sudah mulai merancang gaun pengantin ini. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, kamu ingin pesta pernikahan ala barat yang megah. Setelah kita menikah, itu akan terwujud. Qingyi, jangan menangis. Apa aku melakukan kesalahan sampai membuatmu marah? Qingyi, jangan menangis. Aku hanya teringat beberapa hal. Cantik tidak. Hang, Qingyi, aku sekarang tidak punya apa-apa. Hanya bisa memberimu pernikahan sederhana. Besok kita makan bersama saja, semuanya sederhana. tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan semua itu. Asalkan bisa bersamamu, itu sudah cukup. Qingyi, pergilah padaku. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lalu akan kuadakan pesta pernikahan ala barat untukmu. Hang. Dulu ketika aku menikah dengan Lin Jianhua, kukira akan ada masa depan yang indah. Saat mendengar kabar kematiannya, aku sangat hancur dan ingin bunuh diri. Ternyata dia pura-pura mati dan menikah lagi. Aku melihatnya berkali-kali. Mengabaikan aku dan anak kami. Baru saat itulah aku benar-benar putus asa. Kukira aku tidak akan bisa melupakan ini seumur hidupku. Tapi kamu terus-menerus meyakinkanku dengan perasaanmu. Perlahan aku menemukan diriku lagi. Qingyi, maukah kamu percaya padaku? Qingyi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tuan Qi, mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya juga. Kemudian mereka melarikan diri dari sangkar dan kembali ke padang rumput. Terbang dengan bebas. Baiklah.
Kingi, Yang sudah tidur. Baru saja tertidur. Ini hari yang sudah kuhitung dengan bantuan orang. 2 minggu lagi adalah hari yang baik. Kamu setuju? Kakak Kian, kamu saja yang memutuskan. Kalau begitu aku pergi dulu, kamu istirahat saja. Kakak Kian, tinggallah di sini. Kingi, aku bisa menunggu. Kakak Kian, kita berdua sudah menikah secara hukum. Kita adalah pasangan suami istri yang sah, bukan? Kingi. Jianhua, Kingi, kamu sudah kembali. Kamu bukan dia. Jianhua, aku adalah istri yang kamu nikahi secara resmi. Pergi dari sini. Kalau bukan karena kamu. Kingi tidak akan meninggalkanku. Ini semua salahmu. Setelah hari itu, hubunganku dengan kakak Kian semakin mesra. Kami akan memasak bersama. Jalan-jalan bersama membawa Yang. Merias kamar pengantin kami bersama. Dasar anak nakal. Aku heran kenapa tidak bisa menemukanmu. Tidak bisa menangkapku. Kingi, besok kita akan menikah. Aku sudah mengundang orang tuamu dan memesan. Juga memesan hotel favoritmu untuk pernikahan. Tapi aku masih merasa tidak nyata. Aku benar-benar menikahi orang yang kusukai selama 9 tahun. Kalau begitu, Masih tidak nyata. kalau begitu, Harus seperti ini baru bisa. Jianhua, Semuanya pergi. apa kamu tidak bisa sadar? Kingi hari ini akan menikah. Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, Kingi. Dia hanya marah padaku dan tidak pulang. Bagaimana mungkin menikah? Kamu lihat baik-baik apa yang tertulis di sana. Bukankah ini hanya undangan? Bagaimana mungkin Kingi menikah? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Aku akan mencari Kingi. Tidak boleh membiarkannya menikah. Penggantin wanita datang. Oh, selamat bos Ki mendapatkan wanita cantik. Selamat pagi. Selamat. Ayo semua, makan permen pernikahan. Chengyi. Bu Chaya, tidak bisa lihat jalan? Maaf. Chengyi, penggantin wanita datang. Oh. Kingi. Penggantin wanita sangat cantik. Di hari yang cerah ini, kita berkumpul bersama. Kingi, kamu sebenarnya di mana? Mari kita saksikan bersama, Tuan Kian dan Nona Song Chingi. Bersatu dalam kebahagiaan. Baik. Dari mana datangnya pengemis ini? Cepat pergi. Selanjutnya, mari penggantin bertukar cincin. Simbol cinta abadi. Chengyi, bagaimana bisa kau menikah dengan orang lain? Ayah, ibu, biarkan aku melihat Kingi sekali lagi.
Kini keluarga kami sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Lin. Lin Jianhua, jangan berteriak di sini. Jangan datang lagi, kami tidak akan memberitahu kabar Kinyi padamu. Mendorong putri kami ke dalam lubang api lagi. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Aku ingin Kinyi kembali. Kau pantas? Cepat pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Qingyi. Qingyi, di mana kau sebenarnya? Aku susah payah menemukanmu, Qingyi. Bagaimana bisa kau menjadi istri orang lain? Tidak mungkin. Qingyi pasti sedang marah padaku. Sengaja melakukan ini. Qingyi, tunggu. Aku akan menjemputmu pulang. Sayang. Sayang. Mari kita ucapkan selamat kepada pasangan baru ini. Ini, aku bersumpah. Aku akan merawatmu dengan baik di masa depan. Dan juga Yang. Aku tidak akan membiarkan kalian mengalami kesulitan sedikit pun. Qingyi, aku datang menjemputmu, pulang. Apa yang kalian lakukan? Orang di dalam itu adalah istriku. Aku mau menjemput istriku pulang. Kenapa kalian tidak membiarkanku masuk? Naomi Song Qingyi adalah istri pertama Tuan Qi, yang sudah menunggu bertahun-tahun. Orang sepertimu pantas muncul di pernikahan Tuan Qi. Mau mari. Aku mau masuk. Aku mau menjemput istriku pulang. Aku mau masuk. Pergi kau. Suami Song Qingyi gugur dalam tugas. Kau benar-benar tidak tahu malu. Masih berani mengaku-ngaku dan menodai nama baik orang. Cepat pergi. Tapi aku benar-benar kenal Song Qingyi. Biarkan aku masuk. Biarkan aku berbicara dengannya. Boleh? Atau tolong sampaikan pesanku. Katakan Lin Jianhua ada di luar. Pergi. Hari yang bahagia, tapi harus berpura-pura mati. Saya Lan. Iya, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Jangan-jangan. Dia juga tahu aku pura-pura mati? Iya, pasti dia. Benar, Lin Jianhua. Jianjin, bagaimana kau tahu? Bukannya Lin Jianhua sudah mati? Beberapa waktu lalu, kasus pura-pura mati ini ramai dibicarakan. Dia itu menyamar sebagai kakaknya sendiri untuk menikahi kakak iparnya. Fotonya bahkan sempat dimuat di koran. Iya, benar sekali. Orang seperti kau. Berani-beraninya muncul di depan Song Qingyi. Berbuat hal memalukan seperti ini. Kau mempermalukan seluruh keluarga. Kalau aku jadi kau, sudah lama bunuh diri. Silent, pergi sekarang. Atau, jangan kau salahkan kami kalau kami bertindak. Pergi, cepat pergi. Kalau kau berani mengganggu lagi. Boski dan Nona Song, sekali ketemu, sekali kupukul. Cepat pergi. Lin Jianhua datang. Aku tidak boleh membiarkan Kinyi tahu hal ini. Kak Qian, kenapa denganmu? Melamun apa? Ada apa di luar? Tidak ada. Hanya saja pesta sebentar lagi dimulai. King Ai. Kau sudah kembali? Pas sekali, coba baju baru yang kubuat untukmu. Bajuku masih banyak yang bisa dipakai. Buat apa kau membuatkanku baju? Kamu ini, demi memudahkan mencuci, selalu memintaku memilihkan baju warna gelap. Membosankan sekali. Aku buatkanmu baju warna terang. Cobalah. Terima kasih, Qingyi. Kau sang baik. Kau yang mencuri istriku. Dasar kau. Kau yang mengambil Qingyi. Jericho, kau yang memisahkan kami. Lin Jianhua, kau sendiri yang tidak tahu menghargai. Jadi wajar Kinyi meninggalkanmu. Itu salahmu sendiri. Tidak mungkin. Tidak seperti itu. Jianhua, aku di sini. Cepat ke sini. Kau menginginkan istriku, jadi kau. Kau ingin merebutnya dariku. Dasar Beijing Gan. Kinyi, kenapa tiba-tiba memberikanku sapu tangan? Sulamannya sangat indah. Kak Qian, kau sudah memberikanku banyak hadiah. Jadi aku menyulam sapu tangan sebagai balasan. Kita tidak perlu menghitung seperti itu. Aku tahu, tapi aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Kau suka? Suka? Sangat suka? Terima kasih. Kinyi sangat baik, kamu tidak pantas menyebut namanya. Jauhkan dirimu darinya dan Yang mulai sekarang. Anak. Aku, Qingyi, dan anak kita. Asalkan Yang mau ikut denganku. Qingyi pasti juga akan ikut denganku. Jika kamu ingin mempertahankan Qingyi, maka kembalikan Yang padaku. Kembalikan anakku padaku. Apa kamu sedang menawar-nawar denganku? Dengarkan baik-baik. Baik Yang maupun Kinyi. Tidak ada yang akan pergi bersamamu. Kau sudah merebut istriku, sekarang kau juga ingin merebut anakku? Kau benar-benar tidak punya hati. Darahku dan Qingyi mengalir dalam tubuh Yang. Ikatan ini tidak akan pernah terputus.
Kamu, bos besar Ki, dengan bisnis sebesar itu. Ternyata belum punya anak malah mau jadi ayah untuk anak orang lain. King Yi, dia tidak mungkin mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Saat dia mendengar kabar kematianku, dia berulang kali mencoba bunuh diri. Perasaan antara aku dan dia tidak akan pernah bisa kau bandingi. Teruslah membohongi dirimu sendiri. Bagaimanapun caramu berpikir, yang sekarang adalah anakku. Ini adalah istriku. Tidak ada hubungannya denganmu, Lin Jianhua. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan tunjukkan caraku. Pergi sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Mempela. Dia hanya akan mencintaiku. Aku dan dia tidak akan pernah terpisah. King Yi, cepat pulanglah. Aku minta maaf padamu. Jianhua, kamu bilang saat anak kita sudah besar nanti. Bagaimana kita saat tua nanti? Apakah kamu akan selalu menemani aku dan anak kita? Tentu saja, tugas utamaku adalah melindungimu dan anak kita. Melindungi anak kita agar tumbuh sehat, melindungi keluarga kecil kita. Tidak akan pernah terpisah. Aku sangat beruntung bisa menikah denganmu. Bisa menikahimu juga adalah keberuntunganku. Jianhua, tolong. Yang jangan takut, ayah akan menyelamatkan kita. Begini caramu menjaga anak? Saat ada masalah, kau malah bersembunyi di dalam. Bukankah kita sudah janji? Akan selalu bersama? Kenapa kau pergi sendiri? Apa kau masih marah padaku? Aku pasti akan menjelaskan alasannya dengan jelas. Kamu pasti akan mengerti aku. Jangan sampai Lin Jianhua menemukan King Yi dan menyakitinya lagi. Aku akan melindungi King Yi dan Yang. Kenapa diam di depan pintu? Masuklah. Oh, aku tidak menyangka pulang terlambat. Kamu masih menunggu di ruang tamu. Yang sudah tidur. Aku baru saja menidurkan Yang. Dia sangat senang hari ini. Oh ya, Kak Qian. Kamu hari ini kenapa pulang terlambat? Ada sedikit masalah di kantor, baru selesai. Kalau aku pulang terlambat lagi, kamu langsung istirahat saja. Jangan tunggu aku. Kak Qian, apa yang kamu pegang? Ini kue, kebetulan lewat di jalan. Aku ingat kamu dan Yang suka makanan manis. Jadi aku beli sedikit. Terima kasih, Kak Qian. Ini bisa menikahimu. Adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku akan berusaha lebih keras merawat kalian berdua. Tidak akan mengecewakan kalian. Karena urusan keluarga Lin, yang masih kecil, sudah banyak menderita. Untung ada kamu. Kita satu keluarga, tidak perlu banyak bicara. Merawat kamu dan Yang adalah kebahagiaanku. Kak Qian, sudah larut, ayo kita istirahat. Baik, aku tidak boleh membiarkan urusan keluarga Lin mengganggu perasaan King Yi. Dia sudah cukup menderita. Hari-hari berikutnya, nikmati kebahagiaan bersamaku. Sayang, cepat, coba sarapan yang kubuat. Wah ayah, kok bisa buat banyak sekali? Semuanya kelihatan enak. Nanti kalau Yang sudah besar, ayah akan ajari Yang, ya? Nanti, Yang bisa buatkan untuk mama. Dan orang-orang yang disayangi, banyak makanan enak. Baik, kalau aku sudah besar, ayah ajari aku. Sudah, Yang cepat makan. Kak Qian, kok buat banyak sekali. Bangun pagi agak awal, jadi buat banyak. Ini, aku beli tadi pagi di pasar pagi. Sup ayam kampung. Rasanya sangat segar, tunggu agak dingin baru diminum. King Yi dan Yang. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kalian berdua. Akhir-akhir ini kota sedang tidak aman. Kita sebisa mungkin jangan keluar main. Kalau ingin bermain, bermainlah di dalam area perumahan. Tunggu sampai keadaan di luar aman. Buat lagi. Kalau begitu, ayah, kalau ayah pulang kerja, bawakan makanan enak untukku. Baik, ayah janji padamu. Kalau begitu, Kak Qian, kalau kamu pergi bekerja, hati-hati di jalan. Aku dan Yang akan menunggumu pulang di rumah. Tenang saja, ayo makan. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa perutku sedikit tidak enak tadi. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Jangan takut, sayang. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Song Qing Yi. Ya, dokter. Istriku kenapa, dokter? Sejak pagi tadi dia merasa lemas dan muntah-muntah. Istri Anda tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Kenapa tiba-tiba tidak enak badan? Selamat, keluarga Anda akan bertambah anggota baru. Apa? Kak Qian, kita punya anak sendiri. Benarkah ini? Keluarga kita akan bertambah anggota baru? Tentu saja benar. Kamu akan menjadi ayah. Kita punya anak sendiri.
Sayang. Tenang saja. Aku pasti akan merawat kalian dengan baik. Kalian, Nyonya sudah bangun? Ada yang tidak enak? Di badan? Ini bubur yang dimasak untuk Nyonya. Tuan Ki bilang Nyonya belum makan sejak pagi. Makanlah bubur ini dulu untuk mengganjal perut. Sayang. Tuan Chi, Kamu sudah bangun? Badannya baik-baik saja? Ibu, ayah bilang aku akan punya adik, benar tidak? benar, yang akan menjadi kakak. Ayah ibu tenang saja. Aku pasti akan melindungi adik-adikku. Aku akan menjadi kakak yang baik. Yang hebat sekali. Sayang. Badannya ada yang tidak enak? Mereka ini, Ini pengasuh yang aku datangkan untuk merawatmu. Mereka berempat sangat berpengalaman. Pasti akan merawatmu dan anak dengan baik. apa tidak terlalu mencolok? Tidak baik pengaruhnya. Baiklah, kalian turun dulu saja. baik, Tuan Chi. Yang penting kamu terawat baik, itu tidak masalah. Agar Lin Jianhua tidak bisa mengambil kesempatan. Aku juga memperkuat keamanan di sekitar villa, sayang. Aku pasti akan melindungimu dan anak kita. Lin Jianhua, kamu sendirian saja berlutut di luar. Aku sudah berlutut di sini selama beberapa hari. Kenapa Cini tidak keluar? Jangan-jangan Kingi benar-benar. Tidak. Kingi mungkin dikurung oleh Siki itu. Aku harus menyelamatkannya. Jianhua. Kenapa kau di sini, Jianhua? Ibu dan Yao Yao sudah lama mencarimu. Cepat. Ibu akan membawamu pulang sekarang. Aku harus menyelamatkan. Tidak, jangan. Jangan tinggalkan aku. Kingi, kamu kembali Kingi. Jianhua, bagaimana kondisi tubuhmu? Kondisiku tidak baik tanpamu. Kondisi tubuhku sama sekali tidak baik. Nah itu dia Jianhua. Aku akan pergi. Jangan pergi Kingi. Dengarkan penjelasanku, beri aku satu kesempatan. Dengarkan aku Kingi. Cengyi, Jianhua, kamu yang menipuku duluan, aku melepasmu, mulai sekarang. Kita berpisah jalan, jangan pernah datang lagi. Mengganggu hidup kami. Chen Gan. Kingi jangan pergi. Kingi jangan tinggalkan aku. Chen Gan. Jangan tinggalkan aku Kingi, kembalilah. Kingi, jangan tinggalkan aku. Lin Jianhua, lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Dengar bilang? Itu loh Suyaya di rumah itu. Dia merayu adik iparnya sendiri. Menurut adik iparnya berpura-pura jadi suaminya. Bahkan tidur dan menikah dengan adik iparnya. Mengusir gadis baik seperti Kingi. Keduanya benar-benar tidak tahu malu. Hei, kalau aku sih. Aku akan mengambil tali dan gantung diri. Mana ada muka untuk hidup lagi di dunia ini. Semua salah orang seperti Lin Jianhua ini. Ganti-ganti Song Qingyi aja. Mereka berdua yang membuatku sampai seperti ini. Karena reputasiku sudah hancur. Hanya bisa menyuruh Lin Jianhua menikah denganku. Punya anak, baru aku bisa bertahan dari omongan orang. Hidup, selama ini, meski tersiksa. Aku hanya bisa menahan diri dulu. Kok kamu? Kamu di sini ngapain? Jianhua, aku yang membawamu kembali. Song Qingyi sama sekali tidak peduli padamu. Melihatmu pingsan menangis sendirian di depan pintu. Sekarang hanya aku yang memperhatikanmu. Semua karena kamu. Semua karena wasiat kakak. Aku jadi seperti ini. Kingi jadi meninggalkanku. Kalian berdua yang memisahkan aku dan Kingi. Aku akan mencari Kingi sekarang. Tidak, Jianhua, kamu tidak boleh mencarinya. Song Qingyi sudah menikah. Punya keluarga baru, dia tidak akan kembali lagi. Aku tahu, tidak perlu kamu ingatkan lagi. Tapi Kingi hanya marah padaku. Aku hanya perlu menjelaskan padanya, itu sudah cukup. Dia akan memaafkanku. Minggir. Song Qingyi sudah hamil. APA. Tidak mungkin, kamu pasti bohong. Bagaimana mungkin Kingi hamil anak orang lain? Dia hanya mencintai-ku. Hanya mencintai-ku. Lin Jianhua, kamu terlalu bodoh, aku sudah mencari tahu. Song Qingyi dan Chen. Mereka berdua tumbuh besar bersama.
Kian sudah lama menyukai Song Qingyi diam-diam. Sekarang di antara mereka, tanpa kamu sebagai penghalang. Pasti hidup bahagia. Dia tidak akan kembali lagi. Tidak mungkin. Jianhua. Sekarang hanya ada aku untukmu. Song Qingyi sudah menikah. Punya keluarga baru. Dia tidak akan kembali lagi. Qingyi, kenapa kamu? Bahkan kesempatan untuk menjelaskan pun tidak kau berikan padaku. Bukankah kita sudah berjanji untuk selalu bersama? Kenapa kau melakukan ini padaku? Jianhua, aku masih ada di sini untukmu. Begini saja. Kita menikah, nanti punya anak, kau akan melupakannya. Tidak bisa. Aku akan segera menjelaskan semuanya pada Qingyi. Dia pasti akan memaafkanku, apalagi kita punya anak bersama. Benar, Yang Yang adalah anakku dengan Qingyi. Demi Yang. Dia pasti akan memaafkanku. Aku akan menemuinya sekarang. Dia pasti akan memaafkanku. Kau berani? Puleng. Ebio. Kau yang neraka. Pura-pura jadi kakakmu, menikahi kakak iparmu. Masalah ini sudah besar. Kau masih berani. Dan Song Qingyi, kenapa aku punya anak pembawa sial seperti kau? Ibu, Qingyi hanya marah padaku. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Dan lagi, kalau Yang melihatku, Dia pasti akan sangat senang. Aduh. Kau berlutut di dalam rumah, pikirkan baik-baik. Pikirkan sampai jelas. Keluarga Lin sudah dipermalukan karena kau. Ibumu ini sudah dihina habis-habisan. Pikirkan baik-baik, pikirkan sampai jelas. Kapan kau sadar? Baru kau boleh keluar. Ebio. Kenapa bahkan ibu pun tidak memahamiku? Qingyi. Qingyi, aku salah. Qingyi. Anak ini benar-benar pembawa sial. Nyonya, kudapan sudah siap. Silakan Anda dan Yang beristirahat sebentar. Isi tenaga lagi. Awal kehamilan, lebih baik banyak istirahat. Baik, Yang, kita makan dulu. Nanti makan lagi, ya. Yay, Macon. Tante, isian kue ini aku belum pernah lihat sebelumnya. Enak tidak? Enak, Tuan kecil. Isiannya sangat harum. Silakan dicoba. Yang. Tenang saja, sayang. Dokter bilang kita datang tepat waktu. Aku alergi kacang. Jadi Yang tidak pernah menyentuh. Aku berhubungan dengan kakak, tidak menyukai. Jangan takut, sayang. Yang pasti akan baik-baik saja. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki, segera akan menemukan orangnya. Anaknya sudah baik-baik saja, tunggu 4 jam, beri dia makan lagi. Makanan yang mudah dicerna saja. Kalian sebagai orang tua, sama sekali tidak hati-hati. Untung kali ini datang tepat waktu. Nancy, harus lebih perhatikan anak. Baik dokter, kami mengerti. Kenapa di rumah ada selai kacang? Saat merekrut, aku sudah melatih kalian, bilang nyonya dan anak kecil. Alergi terhadap hal-hal seperti ini. Kenapa masih ada? Tuan Qi, ampun. Ini semua salah paham. Tuan Qi, Tuan Qi, kami sudah menyelidiki dengan jelas. Su Yao Yao, benar-benar punya bibi yang baik. Bibi, kamu harus bantu aku. Semuanya salah Song Qingyi si cantik itu. Dia sudah punya suami, masih mau merayu suamiku. Jianhua sekarang fokusnya hanya padanya. Aku di kampung tidak bisa menahan malu lagi. Lebih baik aku mati saja, Yao Yao. Jangan gegabah dulu. Orang seperti dia benar-benar tidak tahu malu. Bibi pasti bantu kamu, tenang. Oh iya, Song Qingyi, dia alergi terhadap kacang dan sejenisnya. Sekarang dia hamil. Tidak bisa minum obat alergi. Bagaimana kalau kamu taruh kacang atau sejenisnya di makanannya? Dengan begitu, anaknya bisa. Kamu hampir membunuh istriku. Dan 2 anakku. Aku akan membuatmu membayarnya. Jangan, Tuan Qi. Aku salah, Tuan Qi. Hal ini. Jangan sampai nyonya tahu. Ya.
Maaf, Kingi. Aku ceroboh sampai melukai Yang. Orang-orang itu sudah kusuruh pergi semua. Kedepannya pasti tidak akan terjadi lagi. Tenang. Aku harus menyuruh orang ke keluarga Lin untuk memperingatkan mereka. Kalau tidak, Lin Jianhua secantik itu pasti akan cari kesempatan menyakiti mereka. Kalian siapa? Lin Jianhua Ada, aku dia. Kalian ada perlu apa? Tuan Qi menyuruhku menyampaikan pesan. Jika nanti, kalian berani mengganggu Nyonya Song dan anaknya lagi, Tuan Qi akan membuat kalian membayarnya. Kami tidak akan ganggu. Ini dan anaknya lagi. Tolong, lepaskan kami. Kalian berdua tinggal di sekitar, awasi keluarga Lin. Aku kembali melapor. Ya. Ibu, kamu baik-baik saja? Kingi sudah menikah. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Asalkan bisa membawa Yang pergi, Kingi pasti akan kembali. Yang sangat merindukan ayah. Pasti tidak akan menolak aku. Ibu, jangan ikut campur. Aku punya cara. Kak Kian, kita jalan-jalan sore ini yuk. Aku rasa Yang sudah pulih cukup baik. Kata dokter bayinya juga stabil. Kalau tidak jalan-jalan, aku bisa gila lihat. Bayi juga ingin keluar lihat-lihat. Baik, kita jalan-jalan sore ini. Yang, sore ini bisa main. Asyik bisa jalan-jalan. Ini bagus, tapi tidak tahu adik laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting mirip kamu paling bagus. Ibu. Kalau adik laki-laki, bisa bersama-sama jaga ibu. Kalau adik perempuan, aku juga bisa jaga ibu dan adik. Baik, mari kita nantikan kedatangannya bersama. Kalau begitu, bungkus semuanya. Total 16,5, Pak. Buat apa beli sebanyak ini? Sekarang belum tahu laki-laki atau perempuan, lagi pula. Anak-anak cepat besar. Baju laki-laki dan perempuan harus ada. Siapkan dulu. Baik, terserah kamu. Yang. Sini. Kak Kian, kamu lihat apa? Ah tidak, kamu lihat masih ada yang perlu dibeli tidak? Lalu kita beli pulang. Yang sudah pergi main. Aku akan bawa Yang kembali. Di luar juga tidak aman. Baik, kamu cepat pergi. Aku lihat masih kurang apa di rumah. Yang. Lin Jianhua, kamu benar-benar tidak bisa lepas ya. Kamu minggir, aku carryin aku. Kingi sekarang adalah istriku yang sah. Yang adalah anakku. Apa yang bisa kamu lawan dariku? Kingi adalah istriku. Kamu yang merebut dia dan anak itu dariku. Itu dulu, itu kamu sendiri. Tidak menghargai Kingi, kamu malah berkali-kali menyakiti mereka. Sekarang dia sudah kecewa padamu. Melihat wajah aslimu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Terus apa? Aku akan jelaskan semuanya pada Kingi. Dia akan mengerti kesulitanku. Dia akan membawa anaknya kembali padaku, dan kita akan bersama lagi. Tidak mungkin. Kingi sekarang sudah mengandung anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka bertiga lagi. Lin Jianhua, sejak kamu memilih untuk pura-pura mati. Saat itu juga, kamu sudah tidak punya kesempatan untuk kembali ke Kingi. Tidak mungkin. Kingi akan memaafkanku. Teman kamu tidak bisa masuk. Minggir, istriku masih di dalam, aku tidak bisa membiarkannya sendirian di dalam. Tenang dulu, kami sudah menelepon polisi. Polisi sudah dalam perjalanan. Kamu masuk hanya akan berbahaya. Istriku sedang hamil. Jika dia mati, aku juga tidak mau hidup. Aku akan mati bersamanya. Minggir. Kingi, kamu di mana? Asapnya tebal sekali, tidak bisa melihat apa-apa. Chengyi. Tidak, aku harus masuk. Jianhua, kamu tidak bisa masuk. Terlalu berbahaya di dalam. Aku punya pengalaman menyelamatkan orang di medan perang. Tidak ada yang lebih cepat. Tricky one shot manual hacking Kingi. Kingi harus aku yang selamatkan. Minggir. Jianhua, kamu rela mati hanya untuk menyelamatkan Kingi?
Qingyi, kamu di mana? Tungguaku. Aku segera menyelamatkanmu. Qingyi, akhirnya aku menemukanmu. Hei Tai. Qingyi, kamu di mana? Lin Jianhua. Kenapa kamu begitu mencintai Song Qingyi? Si manis itu. Demi dia, kamu tidak peduli keselamatanmu sendiri, masuk ke dalam kebakaran. Tapi dulu, kamu selalu memilihku. Apakah di hatimu? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya? Sayang sekali Lin Jianhua, orang yang kamu selamatkan. Bukan Song Qingyi. Hanya seseorang yang mirip dengannya. Kabur dari rumah hanya untuk menemuinya. Kamu benar-benar tidak mau menyerah. Kali ini, aku akan membuatmu menyerah. Aku akan membawamu pulang. Kamu hanya bisa menikah denganku, dan harus punya anak kita. Hanya dengan cara ini, aku baru bisa berdiri tegak di keluarga Lin. Ini semua hutangmu. Jianhua, kamu sudah sadar? Qingyi di mana? Dia baik-baik saja? Sudah begini. Kamu masih memikirkannya? Bagus. Kalau aku saja selamat, pasti dia juga baik-baik saja. Aku sudah menyelamatkan Qingyi. Dia pasti akan memaafkan kesalahanku sebelumnya. Lin Jianhua, jangan bermimpi. Orang yang kamu selamatkan, bukan Song Qingyi. Cuma orang yang mirip posturnya. APA. Tidak mungkin. Kalau begitu Qingyi sekarang di mana? Cepat katakan, aku mau menemuinya. Dia baik-baik saja, hanya saja. Dia tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Su Yao, hari-hari baik keramu. Dia di mana? Aku mau mencarinya. Lin Jianhua, muka apa lagi yang kamu punya? Untuk menemuinya, Qian menempatkan sekelompok pengawal di samping Song Qingyi. Kamu tahu tidak? Selama kamu tidak pulang, ibu di rumah. Hidup seperti apa? Kamu ini peduli tidak sama keluarga? Urus saja urusanmu sendiri. Setelah aku bawa pulang Qingyi dan anaknya, pasti akan minta maaf ke Epio. Dia juga pasti memaafkanku. Aku hanya terlalu mencintai Qingyi. Lin Jianhua, kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu pantas dapat siapa? Kamu tidak pantas dapat siapa-siapa. Kakap. Cepat katakan di mana dia. Aku tidak ada waktu. Dengar omong kosongmu. Song Qingyi juga di rumah sakit ini. Lin Jianhua. Cepat keluar, Lin Jianhua. Cepat selamatkan orang. Di dalam apinya besar, terus ada ledakan. Kamu masuk buat apa? Tadi aku kira kamu ada di dalam. Jadi aku langsung masuk. Tapi aku senang kamu baik-baik saja. Kakian, aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi lain kali, jangan terlalu gegabah, ya. Situasi di dalam terlalu rumit. Tadi melihatmu berlari masuk, aku hampir kaget. Iya, lain kali aku pasti tidak akan menjauh darimu. Kamu menatapku apa? Cepat katakan, aku ingin mencarinya. Song Qingyi. Dia juga ada di rumah sakit ini. Baik, aku akan mencarinya dan menjelaskan semuanya. Lin Jianhua, dasar sampah. Song Qingyi, seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Kamu bawa anak pulang dulu. Kalau ada yang tidak enak badan, langsung bilang, ya. Aku akan membantu memadamkan api. Kakian, kamu harus berhati-hati. Ayo pergi. Kamu mau apa? Aku datang untuk bekerja sama denganmu. Mengapa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Karena aku bisa membuat Lin Jianhua benar-benar menjauhi ini. Dan juga Yang. Aku setuju. Lin Jianhua, pada akhirnya kamu akan kembali padaku. Dan terikat denganku. Setelah kamu mendengar betapa Song Qingyi membencimu, kamu akan menyerah. Sayang, Cheng, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan tentang Lin Jianhua. sudah lama berlalu, aku tidak tahu. Sekarang apa yang ingin dikatakanku? Di hatinya. Kenapa tiba-tiba membicarakannya? Sekarang Qingyi sudah benar-benar tidak ingin menyebutkanku lagi.
Aku. Kak Qian, sebenarnya, Lin Jianhua di hatiku sudah mati dalam misi tahun itu. Karena kematiannya. Jadi di hatiku, dia sudah tidak ada hubungannya denganku. Dulu dia memilih pura-pura mati. Artinya aku dan yang di hatinya sama sekali tidak penting. Kamu yakin ingin menghapus? Setelah dihapus, hubungan suami istri kalian, hubungan akan otomatis terputus. Aku yakin, tidak akan ada hubungannya kepada seseorang yang sama sekali tidak menghargai kami. Kamu baik padaku dan Yang. Aku dan Yang mengerti, ini juga alasan aku menikahimu dulu, Kak Qian. Aku tidak ingin ikut campur urusan keluarga Lin. Lin Jianhua sudah memilih untuk pura-pura mati. Aku menghargai pilihannya. Di hatiku, dia hanya orang mati. Kedepannya, jangan bahas dia lagi, ya? Bikin mood jelek. Aku yang salah. Harusnya aku menjemputmu lebih awal. Aku sekarang King Yi. Hanya orang mati di hatimu? King Yi benar-benar sudah melupakanku? Dia bukan lagi marah padaku, tapi benar-benar meninggalkanku. Di matanya, aku hanya orang mati yang tidak ingin disebut lagi. Orang ini gila ya? Aku orang mati. Ngapain sih? Sinting ya? Aku orang mati. Kak Qian, hal-hal di masa lalu, biarlah berlalu. Aku hanya ingin fokus pada saat ini. Kamu dan Yang, serta bayi dalam kandunganku, asal kita berempat bisa hidup bahagia bersama. Aku sudah sangat puas. Baik, kita berempat pasti akan hidup bahagia bersama. Song Qingyi dan keluarga Ada, giliran kalian. Oh, ada. Sayang, ayo masuk. King Yi, kamu benar-benar tidak memaafkanku? Kamu bukan lagi marah padaku. Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Tidak usah repot-repot, Kak. Aku hanya terlalu lelah belakangan ini. Aku dan Yang duluannya. Sejak kabar kematianku tersebar, Qing Yi terus terusan Sadie. Kok tiba-tiba tenang begini? Sudahlah. Nanti setelah Yao hamil, aku akan beritahu King Yi kebenarannya. Kembali ke sisi King Yi. Kok lama sekali belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Jianhua, kamu bertemu Qingyi? Ja bagaimana? Dia baik-baik saja. Dia dan Yang sudah tidak membutuhkanku lagi. Kita pulang sore ini saja, ibu di rumah sudah tidak sabar menunggu. Pulang nanti kita minta maaf padanya. Baik, aku akan segera membereskan barang-barang. Kita cepat pergi. Qing Yi, Jianhua, kamu pikir nanti saat anak kita sudah besar, kita sudah tua, akan seperti apa? Kamu akan selalu menemani anak kita, kan? tentu saja, tugas utamaku adalah melindungimu dan anak kita. Melindungi anak kita agar tumbuh sehat, melindungi keluarga kecil kita. Tidak akan pernah terpisah, King Yi. Maaf, aku tidak menepati janji. Membuatmu kecewa. Maaf. Kakak Qian, apakah kamu terlalu berlebihan? Dokter hanya bilang aku kaget, tidak perlu sampai mengantarku ke rumah sakit untuk istirahat. Waktu itu di mal, terjadi ledakan besar. Aku sangat khawatir, lebih baik di rumah sakit untuk istirahat. Beberapa waktu juga tidak apa-apa. Bagaimana? Manis? Manis, kamu juga makan. Manis, Manis? Yang kamu suapi lebih manis. Ibu, aku juga mau disuapi anggur. baik. Ibu suapi kamu. Manis, Manis, nanti aku juga mau begitu. Suapi adik-adik makan anggur. Agar adik-adik juga bisa makan anggur yang manis. yang sangat baik. Sayang, bisa menikahimu adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Aku merasa setiap hari bersamamu sangat bahagia. Sangat menyenangkan. Aku juga merasakan hal yang sama. Kakak Qian, kamu sudah bersusah payah menungguiku begitu lama. Tidak apa-apa, asalkan bisa menikahimu. Sedikit susah payah ini tidak berarti apa-apa. Ibu, kapan adik-adik bisa keluar? Aku sangat ingin bermain dengan mereka. Adik-adik mungkin masih sekitar 7 bulan lagi. Baru bisa bertemu dengan Yang. Nanti Yang bersama ayah dan ibu. Sabar menunggu kedatangan adik-adik, ya? Baik, yang akan jadi kakak hebat. King Yi, aku tahu salah. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa di hatimu aku hanya bisa menjadi orang yang sudah mati? Saudari Song King Yi, menikahlah denganku. Aku berjanji setelah menikah, aku akan mencintaimu seperti semula. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang dan membelinya terbaik. Kau suruh aku ke timur, aku tak akan ke barat. Baik. Qing Yi, panas sekali. Qing Yi, panas sekali.
Obat yang diberikan Qian ini benar-benar manjur. Malam ini harus berhasil, aku harus menggunakan anak ini, agar Lin Jianhua menikah denganku. Dengan begitu aku bisa berdiri tegak di keluarga Lin. Lin Jianhua, ini semua salahmu yang membawaku ke titik ini semua hutangmu. Qing Yi, kau kembali. Qing Yi, aku tahu kau akan memaafkanku. Benarkan, Qing Yi? Aku tahu salah. Kau mau kembali, artinya kau sudah memaafkanku, benarkan? Qing Yi, dulu aku bersalah padamu. Aku berjanji, aku tak akan menyakitimu lagi di masa depan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, Qing Yi. Kau harus memaafkanku, ya? Aku mohon. Sudah, jangan menangis. Aku di sini, aku sudah kembali. Qing Yi, maafkan aku. Kau tahu kondisi keluargaku, tapi jangan khawatir. Aku akan memberimu yang lebih baik di masa depan, aku janji. Aku percaya padamu, asalkan bisa bersamamu. Aku tak peduli dengan apapun. Qing Yi, aku mencintaimu, Qing Yi. Aku berjanji, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Akan melindungimu dan merawatmu, kembalilah padaku. Baik kan? Baik. Qing Yi, kau benar-benar mau kembali? Iya, Jianhua, mari kita punya anak. Untuk menemani Yang, baik kan? Benarkah, Qing Yi? Qing Yi. Kau. Baiklah. Kau memberi obat di minumanku. Kau menjebakku. Kau wanita yang berhati jahat. Lalu kenapa? Ini bukan pertama kalinya, takut APA? Ini berbeda. Sebelumnya aku melakukannya untuk memenuhi wasiat kakakku. Aku pikir dengan memberimu anak, kau tak akan pergi mencari yang ketiga. Sekarang aku hanya ingin bersama Qing Yi. Sekarang kau membuatku melakukan kesalahan besar. Lihat, Song Qing peduli sama kamu nggak? Kamu udah ketemu dia? Kamu cari tiga. Aku bunuh kamu. Ahak. Kamu lepaskan aku. Lin Jianhua, ini kan salah kamu sendiri yang besar. Tapi kamu malah mau narik semua orang. Ikut mati bersama, nggak masuk akal banget. Sadarlah kamu. Sejak kamu gantikan kakakmu pulang mulai. Song Qingyi, udah nggak akan pernah bareng kamu lagi. Lin Jianhua, karena egoisnya kamu. Rusak nama baik dan reputasiku. Kamu harus nikah sama aku. Nggak mungkin, aku kasih tahu kamu. Aku cuma mau nikah sama Song Qing Yi. Lin Jianhua, Song Qingyi udah nikah. Dia nggak akan balik cari kamu lagi. Siapa tahu. Sekarang aku udah punya anak kita. Kamu harus nikah sama aku. Oh, kamu jangan lupa wasiat kakakmu sebelum meninggal. Dasar wanita jahat. Kamu harus nikah sama aku kasih tahu, kalau kamu nggak mau nikah sama aku bunuh diri di depan kamu, aku kasih lihat ke dunia. Keluarga Lin itu brengsek apa, mati di depan kamu. Dari dulu udah tahu hasilnya kayak gini, aku nggak akan kasihan bantu kamu. Lin Jianhua, aku peringatin kamu. Kalau dalam seminggu ini kamu nggak nikah sama aku langsung cari Song Qingyi. Aku bikin anak di perutnya nggak bisa lahir, waktu itu. Lin Yao yang si bocah itu, waktu dirawat di rumah sakit. Beruntung dia bisa lolos, kalau ada kesempatan lagi, pasti nggak akan lepaskan dia. Kayaknya kamu udah gila, masih mau sakiti Qing Yi. Su Yao Yao ini wanita, sekarang udah gila. Beneran bisa nyakiti Qing Yi. Nggak boleh. Nggak boleh kasih dia kesempatan sakiti Qing Yi lagi. Aku bunuh Su Yao Yao. Kamu ngapain? Kamu malah masih mau sakiti Qing Yi sama anaknya.
Aku bunuh kamu. Kamu lepaskan aku. Demi keselamatan Ching Yi. Kamu mati aja. Oh, Saya Pak? memalukannya belum cukup ya? Karena hal-hal ini, kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan muka. Sampai kapan kamu mau terus berbuat onar? Kapan ini akan berakhir? Kalian berdua, hari ini juga pergi ke kantor catatan sipil untuk urus pernikahan. Epio. Diam. Jianhua, ibu sekarang hanya punya kamu satu-satunya anak. Ibu tidak bisa melihat kamu terus seperti ini. Dengarkan ibu. Jangan carry Song Qingyi lagi. Bisa tidak, Jianhua? Anggap saja ibu memohon padamu, ya? Baik, aku janji, aku tidak akan cari Qingyi lagi. Bagus. Aku akan menikah dengan Yao Yao. Ibyo. Kami sudah pulang. Bagus. Syukurlah kalian pulang. Ayo Yao Yao, kita masuk. Ya. Siapa? Aku. Jianhua. Kamu ya? Jianhua, kamu pulang. Kalian pergi tugas lebih dari sebulan. Tidak ada kabar sama sekali, aku sangat khawatir. Syukurlah kamu pulang dengan selamat, bagus sekali. Sudah tidak apa-apa Qingyi, aku pulang. Bunga persik tahun ini sangat indah. Saat kamu tidak ada, aku memandang pohon persik sambil merindukanmu. Hanya berharap kamu bisa pulang dengan selamat. Terima kasih Qingyi. Kamu sangat baik. Pohon persik ini kita tanam saat hari pernikahan kita. Berharap kita berdua bisa langgeng, sayangnya. Harapan saat itu akhirnya tidak bisa terwujud. Sudahlah. Qingyi. Semoga kamu bisa bahagia di masa depan. Ah ayah, susah payah kita tumpuk setinggi ini, kok roboh? Tidak apa-apa, mungkin dasarnya tidak kokoh. Kita coba lagi. Bos, Naomi Cici. Sayang, aku keluar sebentar. Aduh, kalau begitu mama temani kamu main, ya? Tuan Qi, baru dapat kabar. Lin Jianhua dan Su Yaoyao sudah menikah siang tadi. Lin Jianhua setelah pulang, pohon di halaman sudah ditebang. Alah, kamu bisa. Iya, oh iya. Kalau di sana tidak ada yang aneh, kalian bisa pergi. Bagus sekali. Setelah Lin Jianhua dan Su Yaoyao menikah, tidak akan ada lagi yang merebut Qingyi dariku. Kenapa tiba-tiba senang sekali? Aku senang. Akhirnya bisa bersamamu selamanya. Kali ini tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Sebenarnya aku sudah tahu. Aku melihat Lin Jianhua di pernikahan. Dan juga di mal itu. Aku melihat dia ingin membawa Yang pergi. Dan malam itu, kalau aku tidak salah tebak, kamu pasti berkelahi dengannya. Kamu marah? Kakaki, aku sudah bilang dari dulu. Kalau aku memilih bersamamu, aku akan melupakan masa lalu. Orang dan hal-hal di masa lalu tidak bisa mengganggu kita. Waktu aku di rumah sakit, sudah kuberitahu Lin Jianhua. Di hatiku, dia sama seperti orang mati. Dan sebenarnya, Kakian, aku memilih bersamamu. Selain karena kamu baik padaku dan Yang. Sebenarnya ada alasan lain. Alasan apa? Karena aku sadar aku mencintaimu. Kamu sudah berbuat banyak untukku. Menungguku begitu lama. Maaf, aku terlambat menyadarinya. Tapi syukurlah, Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Jadi aku tidak melewatkanmu. Kaki, sekarang kita tidak hanya punya Yang, tapi juga bayi di perut ini. Terima kasih sudah menungguku begitu lama. Kamu sudah bekerja keras. Sayang, aku mencintaimu.
Semoga Tuhan melindungi. Pastikan melindungi istriku agar selamat. Dokter, bagaimana istriku? Tenang, Epidan by Salamat. Selamat Tuan Chi. Dapat anak perempuan. Bagus sekali. Terima kasih dokter. Istriku sudah bekerja keras. Yang senang? Seneng. Yang mau bersama ayah. Melindungi mama dan adik. Yang adalah prajurit kecil yang berani. Yang benar-benar anak laki-laki hebat. Keren banget. Yang benar. Kita berdua akan melindungi kalian berdua. Kakak Kian, sudah kepikiran belum? Nama apa yang akan diberikan untuk bayi ini? Yang sudah memilih nama untuk bayi. Yang cepat beritahu ibu. Kamu memberi nama apa untuk adik perempuan? Aku memberi nama adik perempuan Lean. Semoga adik siap hari aman dan bahagia. Lean nama yang bagus. Lean. Qingyi, Ayah ibu. Ayah ibu, kalian datang jauh-jauh dari kampung halaman. Bawa banyak sekali barang. Ini semua makanan kesukaan King Yi. Di sini Charang Ega. Kami bawa banyak untuk King Yi. Ayo sini. Biar lihat cucu kesayanganku. Eo Yang. Ibu, ada masalah ya? Kalau ada masalah, harus bilang ya, kita satu keluarga. Aku akan cari solusinya. baiklah, aku tidak akan sembunyikan lagi, belakangan ini. Jangan biarkan Qingyi baca koran. Lin Jianhua membunuh orang dan dipenjara. Apa? Lin Jianhua membunuh orang? Sebenarnya aku tidak mau memberitahumu. Tapi keluarga Lin sudah datang berkali-kali. Bilang Lin Jianhua di penjara. Selalu merengek ingin bertemu. Qingyi dan Yang sekali. Aduh. Kamu tahu sifat Qingyi. Aku takut keluarga Lin datang cari Qingyi. Aku tidak ingin Qingyi pusing lagi urusan keluarga Lin. Aku hanya ingin Qingyi hidup tenang. Jangan beritahu dia tentang ini. Ibu, tenang saja, aku pasti akan. Lindungi Qingyi, hal ini pasti tidak akan. Sampai ke telinga Qingyi. Bagus, Kian kamu anak baik. Aku tenang Qingyi dirawatmu. Baik ibu, ayo kita masuk dulu. Baik. Kian, tadi kamu ngobrol apa dengan ibu di luar? Ah, tidak apa-apa, tadi ibu bilang. Dari kampung bawa banyak makanan enak, gimana cara masaknya? Agar kamu suka, aku belajar banyak lagi. Benar, Kian adalah anak yang baik dan perhatian. Makanan enak apa? Aku juga mau makan. Baik, nanti nenek masakin untukmu. Hor. Lin Jianhua. Menggantikan kakak menikahi kakak ipar, istri yang sedang hamil. Dibunuh dengan kejam. Aku pulang, King Yi. Aku akan mencari King Yi. Qingyi, kamu hanya tahu Song Qingyi. Dia sudah menikah dengan orang lain, tidak akan kembali lagi. Tidak mungkin, dia tidak akan menikah dengan orang lain. Dia akan segera kembali. Aku dan anak dalam hatimu, apakah tidak penting sama sekali? Baik, hari ini aku akan membuatmu putus asa. Tidak. Aku sudah lama ingin menghancurkannya. Song Qingyi tidak akan kembali lagi. Lupakan dia. Tidak mungkin. Kamu, semua karena kamu. Song Qingyi pergi karena kamu. Semua salahmu. Jika kamu mati, Song Qingyi akan memaafkanku. Aku sedang mengandung anakmu, apa yang ingin kamu lakukan? Asalkan kamu mati, Song Qingyi akan kembali. Aku akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkan hal ini mengganggu Qingyi. Tidak, Jangan. Jangan tinggalkan aku. Mereka benar, aku tidak hanya menyakiti King Yi. Sekarang aku juga pembunuh. Apa hakku untuk menemuinya? King Yi, kamu benar-benar tidak mau menemuiku? Aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Aku percaya padamu, asalkan bisa bersamamu. Aku tidak peduli apapun.
Jangan, Qingyi, jangan pergi, tidak. Bukan seperti ini. Qingyi, jangan tinggalkan aku. Qingyi, biarkan aku melihatmu sekali lagi. Lin Jianhua, ada yang mengirim surat untukmu. Ah. Cepat, datang ke sini. Lepaskan aku. Qingyi, kamu benar-benar tidak mau memaafkanku. Aku sangat ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Lin Jianhua, ada yang ingin menemuimu. Siapa? Apakah itu Qingyi? Qingyi, Ebyo. Kenapa kamu datang? Jianhua, bagaimana kabarmu? Kudengar kamu mencoba bunuh diri di dalam. Aku tidak tenang. Kamu bilang kamu. Kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Ebyo. Aku sudah baik-baik saja, Ibu tenang. Qingyi dia. Kenapa kamu masih memikirkannya? Karena jalah, kamu jadi seperti sekarang ini. Ibu, aku yang salah duluan pada Qingyi. Dia marah padaku juga wajar. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Ibu, surat ini. Bisa tolong berikan pada Qingyi? Kamu. Baik, ibu akan memberikannya. Terima kasih, Ibu. Kenapa belum kembali juga? Tidak bisa. Hari ini aku harus memberikan surat ini padanya. Surja menjenggak Jianhua. Qingyi. Ibu bukan, Tante. Ada sesuatu yang ingin minta tolong. Lihat. Aku suami Qingyi. Apapun masalahnya, bicara padaku juga sama. Kalau begitu Tante bicara terus terang. Ini surat permintaan maaf dari Jianhua. Dia berharap kamu membaca surat ini. Selain itu, Tante, ingin kamu ikut Tante menjenguk Jianhua. Dia sekarang setiap hari mencoba bunuh diri. Beberapa hari lalu, kepalanya sampai terluka parah. Dia juga bilang, Istriku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Lin Jianhua, hidup atau mati, bukan urusan kami. Tante, ambil kembali suratnya. Aku tidak akan membacanya. Qingyi, Jianhua hancur karena kamu. Sekarang dia bahkan membunuh dan dipenjara karena kamu. Kenapa kamu tidak bisa memaafkannya? Apa yang kamu katakan? Lin Jianhua membunuh dan dipenjara? Omong kosong. Dari mana datangnya wanita gila ini? Bawa dia pergi. Tunggu. Qingyi, Lin Jianhua membunuh? Kenapa dia membunuh? Su Yaoyao, merusak surat nikahmu dan Jianhua. Jianhua saat itu sedang mabuk. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Itulah sebabnya dia membunuh. Tapi, ini saudara, Jianhua hanya sedang emosi. Ya, ini surat darinya untukmu. Baca ini. Dia hanya ingin bertemu denganmu dan yang sekali lagi. apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Bibi, ambil kembali surat ini. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Sekarang aku sudah punya keluarga baru, dan tidak ingin masa lalu mengganggu kami. Apalagi, Yang juga tidak ingin tahu bahwa ayahnya pernah dipenjara. Aku ingin memberikan Yang masa kecil yang bersih dan bahagia. Kamu, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Yang adalah anak Jianhua. Jianhua juga karena kamu. Bisa menjadi seperti ini sekarang, kamu. Lin Jianhua menjadi seperti ini sekarang. Sepenuhnya karena ulahnya sendiri, jika bukan karena dia. Dulu menggantikan posisi kakaknya untuk kembali. Bagaimana mungkin dia kehilangan semua ini? Dia membunuh juga bukan karena aku. Sepenuhnya karena egonya sendiri yang bermain. Sedangkan Yang, benar, Yang adalah anaknya. Tapi dia sudah menyakiti Yang sekali. Tidak akan dengan semangat untuk menyakiti Yang juga pasti tidak akan ikut denganmu. Kakak Kian, ayo kita pulang. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Baik. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia muncul di rumah ini lagi. Song Qingyi, kamu si kecil yang menyebalkan. Kamu sumber malapetaka, karena kamu. Anakku jadi membunuh, kembalikan cucuku padaku. Sayang. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Kakak Kian, tadi. Apakah kamu khawatir aku benar-benar pergi dengannya? Sedikit, tapi aku tetap memilih untuk mempercayaimu. Tentang Lin Jianhua yang membunuh. Sangat mengejutkan bagiku. Sekarang masih sedikit ngeri memikirkannya. Jangan takut, aku akan melindungimu. Kakak Kian. Sungguh baik, aku tidak melewatkanmu lagi. Aku mencintaimu. Sayang, aku yang beruntung bisa menikahimu. Aku juga sayangmu. Ayo kita pulang. Jangan ada yang menunggu kita. Sudah tidak sabar, ayo pergi. Mau makan apa malam ini? Aku akan masak untukmu. Aku harus memikirkannya dengan baik. Baik,
kita pulang. Yang, lihat adikmu lucu tidak? Lucu, yang ketika besar nanti harus melindungi adik dengan baik. Yang anak yang baik. Kalau begitu, yang mau makan apa malam ini? Mau makan banyak makanan enak. Aku akan masak untuk Yang. Bagaimana?